Selamat pagi Romo Andalas dan teman-teman yang di Asia dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Kita bertemu lagi dalam program Ignatian Spiritual Exercise yang diadakan oleh WKICU, Warga Katolik Indonesia, California Utara. Dan hari ini kita akan memasuki sesi terakhir dari latihan doa spiritual kita yang tema besarnya adalah salib yang mengubah makna penderitaan, yang dibimbing oleh Romo Mutiara Andalas SY dan mengambil inspirasi dari Injil-Injil Yohanes. Dan untuk sesi malam ini, di sesi terakhir kita, Romo Andalas sudah menyiapkan materi yang berjudul Apa Makna Cinta Yesus Bagi Kita Semua. Mengambil inspirasi dari Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 17. Saya Lucy yang akan membantu jadi moderator malam ini, dan dinamika acara kita seperti biasa, Romo memberi bimbingan dulu dan kemudian Romo akan memberikan kesempatan untuk sharing atau bertanya. Waktu kita kurang lebih 1 jam. Sekarang marilah teman-teman kita tinggalkan sejenak aktivitas kita dan mengikuti latihan rohani dari Romo Andalas sore ini. Silakan Romo, minta tolong dibuka dulu dengan doa. Makasih. Terima kasih Lucy, para sahabat di WKICU, dan di lokasi manapun Anda berada, mari kita awali latihan rohani pada malam dan pagi dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pada peristiwa Kamis Putih, Engkau memberikan teladan pelayanan kepada kami yang diteruskan oleh gereja hingga saat ini, membasuh kaki para rasul dan juga orang-orang yang disingkirkan dari masyarakat kami. Dan Engkau juga berkenan untuk berbagi persaudaraan dengan santap bersama para murid-Mu. Semoga Engkau menyertai latihan rohani kami pada pagi dan malam hari ini. Kami ingin kembali menghadirkan peristiwa pembasuhan kaki kepada para peserta latihan rohani. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan, ini adalah pertemuan terakhir. Wah, antara gembira dan sedih ya. Dan mudah-mudahan nanti lanjut dengan romo lain. Rekan-rekan, latihan rohani pada pagi hari ini dan malam hari ini dekat sekali. Anda mungkin baru saja merasakannya, yaitu peristiwa pembasuhan kaki. Nah, buat Anda yang barangkali masih belum sangat familiar dengan Injil Yohanes, saya akan membacakan teks Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya."
Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, kalau Anda sudah ikut ibadat Jumat Agung, bacaan yang baru saja kita dengar tadi sudah ada dalam kisah Pasio yang dibacakan atau dinyanyikan. Nah, liturgi gereja Katolik itu, saudara dan saudariku, sangat dipengaruhi oleh budaya setempat, yaitu budaya Yahudi. Salah satunya adalah tradisi pembasuhan kaki. Nah, di tempat kita, barangkali tradisi pembasuhan kaki itu agak kurang populer ya. Nah, dibandingkan beberapa dekade lalu, kalau Anda melihat rumah-rumah, terutama di pedesaan, itu biasanya ada tempat membasuh kaki. Lalu orang ketika sudah membasuh kaki, baru masuk ke rumah. Kelihatannya sekarang di rumah-rumah modern tidak ada ya, karena kita semuanya pakai sepatu ya, sehingga kaki kita tidak kotor. Maka nanti di dalam latihan rohani kita mencoba mencari tahu, kira-kira bentuk ekspresi cinta yang lebih kekinian yang ada Anda alami apa ya, selain pembasuhan kaki. Kalau acara santa bersama saya kira masih ada ya, dan sekarang ini terutama dengan budaya kuliner, makan bersama ini menjadi budaya baru terutama di Indonesia ya. Kayaknya kalau kita ketemu nggak diakhiri dengan makan, ini kayaknya ada yang kurang ya. Di banyak paroki, saya beberapa hari ini rekan-rekan banyak ekaristi di paroki-paroki yang lebih pedesaan. Setelah ekaristi itu umatnya tidak langsung pulang, tetapi makan malam bersama dulu. Jadi ekaristinya ini benar-benar terasa ya, tidak ada nasi kotak ya di pedesaan. Jadi ibu-ibu setelah ekaristi itu langsung memasak di dapur dan hidangan diberikan kepada kita dalam keadaan betul-betul habis dimasak dan umat menikmati suasana kebersamaan. Oke, rekan-rekan, nah liturgi itu terutama liturgi Jumat Agung ya, rekan-rekan, itu tidak hanya berisi kata-kata, liturgi itu seringkali juga dilengkapi dengan peragaan. Ada tindakan membasuh kaki, lalu memecah-mecah roti, mengedarkan anggur, lalu santap bersama.
Mari kita hening sejenak. Kita hadirkan momen perjamuan malam terakhir. Kita tempatkan diri kita sebagai pribadi yang juga diundang oleh Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Cobalah Anda gambarkan suasana yang ada di ruang itu. Kalau Anda pernah pilgrimage ke Holy Land, Anda bisa mengenang ruang tempat perjamuan makan malam terakhir. Sangat sederhana. Meskipun demikian, ada suasana yang sangat penuh intimasi. Cobalah dengarkan percakapan antar murid, juga dengan Yesus. Tempatkan diri Anda di dalam ruang perjamuan itu. Kalau Yesus mempersilahkan Anda untuk duduk di dalam lingkaran para murid, Yesus meminta Anda duduk di mana? Apakah agak jauh darinya? Atau Yesus meminta Anda untuk duduk di sisinya? Dimanapun Anda duduk, rasakanlah suasana intimasi. Dan ketika Yesus memecah-mecah roti, memberikannya kepada semua yang hadir di situ termasuk Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika Yesus mengulurkan roti yang sudah Ia berkati kepada Anda? Excited, mengharukan. Cobalah kenali perasaan terdalam Anda. Apakah pengalaman yang serupa Anda terima setiap kali Anda menerima hosti dari tangan romo atau prodiakon yang memberikan hosti dan bahkan juga memberikan anggur kepada Anda? Cobalah kenali perasaan terdalam Anda. Ketika hosti itu beralih dari tangan Yesus kepada tangan Anda. Bagaimana Anda menyantapnya? Sedikit demi sedikit, karena Anda ingin menikmati momen itu, atau bagaimana? Demikian juga ketika Yesus memberikan anggur darahnya sendiri kepada Anda.
Apakah perasaan yang sama ketika menerima hosti juga saya rasakan ketika dia mengulurkan anggur itu dan mempersilahkan saya untuk meminumnya. Kenalilah perasaan Anda setelah Anda menerima tubuh dan darah Kristus. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada Yesus? Bagaimana cara dia mendengarkan Anda? Penuh perhatian, mendekat pada Anda, menyandingkan telinganya dekat-dekat pada Anda. Ketika Yesus memberikan momen istimewa kepada Anda untuk bercakap-cakap dengannya, apa yang ingin Anda katakan padanya? Kalau ini sesuatu yang sangat pribadi, Anda bisa berbisik kepadanya dengan suara yang barangkali lebih lirih. Anda mendekat padanya. Silakan Anda menikmati momen yang sangat intim itu. Setelah itu, Yesus mengambil baskom berisi air, dan dia datang pada satu demi satu para muridnya. Dia membungkuk, mencuci kaki rasul-rasul, juga mencuci kaki Anda. Cobalah rasakan ketika Yesus sampai kepada Anda. Bagaimana dia mencuci kaki Anda? Apakah dia memandang kamu? Apakah dia berbicara sesuatu kepada Anda? Apa yang ingin agar Tuhan mencuci sesuatu dari hidup Anda, membersihkannya, menyucikannya? Cobalah kenali perasaan Anda, berdebar-debar, tersentuh,
Apakah Anda bisa merasakan cinta Tuhan yang sedemikian istimewa pada Anda? Dan pada akhir pembasuhan, apakah Anda bicara sesuatu kepada? Jika ya, kata-kata apa yang Anda katakan, Anda sampaikan kepada? Dan kalau Yesus berkenan untuk menanggapi kata-kata Anda, coba dengarkan. Ia mengatakan apa kepada Anda? Saudara dan saudariku, beberapa tahun yang lalu ada sebuah film pendek berjudul Silent Love yang bercerita tentang dua pribadi yang berjumpa satu sama lain, dan sebagaimana dinamika dalam Injil Yohanes, awalnya asing satu terhadap yang lain, meskipun tidak banyak kata, relasi semakin dekat satu terhadap yang lain. Ketidakhadiran seorang pribadi di kereta menjadi pengalaman kehilangan bagi teman bicaranya, teman duduknya. Sampai akhirnya mereka bisa berduduk berdampingan, tidak lagi berhadapan-hadapan, dan kedekatan satu terhadap yang lain diekspresikan di situ. Mari kita saksikan film pendek tersebut. Silakan admin untuk memainkannya. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can choose to be happy. If you try, you might be surprised. Choices that you make can be revised. Have no fear for the time you're here, and if you don't know where to start, then follow your heart, follow your heart.
choice today. Make your choice today. 'Cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can choose to be happy. If you try, you might be surprised. Choices that you make can be revised. Yeah, today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Tu hai fatto tutto questo per chiedermi di uscire. Comunque, Francesca, Oke, ternyata untuk makan malam bersama ya, ngajak makan malam bersama itu butuh satu buku ya. Dan itulah Injil Yohanes, rekan-rekan, untuk sampai pada pengalaman pembasuhan kaki, satu meja perjamuan dengan Yesus, kita butuh proses yang panjang banget. Dan seringkali sangat silent ya, teman-teman, tidak banyak kata, tetapi setiap gestur itu punya arti yang sangat berarti ya untuk kita. Saya kembalikan sekarang kepada Lucy. Ini adalah pertemuan terakhir, maka teman-teman kalau ingin berbagi pengalaman tidak harus selalu bertanya ya pada saya persilahkan. Silahkan Lucy. Baik Romo, terima kasih Mo. Oke. Sambil memberi waktu untuk teman-teman merasakan yang barusan, kita minta waktu sedikit untuk pengumuman dulu ya, Mo. Silakan. Tolong, Jena. Iya. Pengumuman pertama, kita akan melanjutkan pengajaran Ignatian, Iman yang Berpikir bersama Romo Ismartono di sesi ke-6 pada tanggal 24 April minggu depan. Jamnya seperti biasa, dan pada sesi ke-6 ini nanti Romo Ismartono akan membawakan judul antara Prosperity Gospel dan Ajaran Sosial Gereja. Jadi kita ketemu Minggu tanggal 24 April. Jadi besok tidak ada kelas, hari Minggu tidak ada kelas, libur karena kita Easter Sunday. Berikutnya, bagi teman-teman yang ingin memberikan dukungan supaya program pengajaran online kita bisa berjalan lancar, Anda bisa berikan love offering-nya, dikirimkan cek payable to WKICU, dikirim ke alamat berikut kepada Marcella Raharjo, atau bisa juga Anda transfer secara elektronik di Zelle kepada bendahara@wkicu.org. Terima kasih buat kontribusi teman-teman selama ini yang sudah memberkati kita semua. Berikutnya, kita akan celebrate Easter bersama with WKICU di St. Anne Church besok ya, April tanggal 17 jam 2 PM. Begitu. Dan ya, dan untuk IC karena hari ini adalah sesi terakhir, minggu depan akan kita umumkan kapan sesi berikutnya. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah mensupport kita, dan juga mau memberitahukan bahwa teman-teman yang ketinggalan bisa melihat recording kita selalu ada di YouTube-nya WKICU. Terima kasih.
Oke, sekarang kita masuk ke sesi sharing dan juga boleh bertanya kepada Romo kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan bisa unmute teman-teman. Dan sebelumnya mau saya beritahukan bahwa sesi ini juga tetap direkam, tapi bagi teman-teman yang tidak ingin diupload ke YouTube, bisa informasikan kepada panitia sehingga nanti bagian tersebut bisa diedit sehingga nggak ikut ke upload. Oke, silakan teman-teman. Apakah ada yang mau disampaikan ke Romo? Gimana tadi kontemplasinya atau kesannya waktu menonton film tersebut? Silakan. Sambil menunggu ya, mungkin saya sharingkan waktu tadi Romo membimbing kita untuk kontemplasi, Mo, yang waktu perjamuan bersama Yesus itu, Mo, yang muncul tuh, Mo, kita bersama di satu ruangan itu kan sebenarnya tidak besar ya, Mo, ya? Betul. Kalau saya waktu ke sana gitu. Tapi itu seluruh ruangan tuh, Mo, penuh mejanya besar dan jadi orangnya banyak, Mo, nggak cuma 12. Dan kemudian Tuhan Yesus berkeliling membagikan hosti. Ya waktu Tuhan Yesus memberikan hosti, ya saya tentu aja rasanya terima kasih, bersyukur gitu, Mo. Tetapi kemudian pada waktu dia membasuh kaki itu, Mo, yang muncul tadi tuh dia melihat ke kaki saya gitu. Terus dibasuh, terus dielus-elus, terus dia bilang gini, aduh kakinya aja dibikin bagus begini. Gimana orangnya gitu. Tuhan tuh berarti sayang banget sama kamu sampai bikin kamu bagus begini. Jadi tadi rasanya, aduh, bener-bener rasanya Tuhan mencintai sekali. Seperti itu tadi mau sharing hasil kontemplasi saya tadi. Iya, terima kasih Lucy. Ini pengalaman yang menarik ya. Apalagi sekarang ini terutama di kalangan orang muda, kita seringkali merasa insecure ya. Dengan fisik kita, dengan diri kita, ya, kepribadian kita. Salah satu bintang, ya, artis yang mencoba merefleksikan ini adalah Lady Gaga. Dia ketika sekolah, bahkan sekolah di Katolik ya, itu mengalami bullying ya karena fisiknya. Dan orang mengatakan dia tidak cantik, dia jelek, dan seterusnya. Dan ketika dia menulis syair lagu-lagunya, dia mencoba merefleksikan itu. Ketika dia mengalami pengalaman insecure ya, dengan tubuhnya, dengan kepribadiannya, dan salah satu sosok yang memberikan penguatan pada dia adalah ibunya. Ketika ibunya itu mengatakan Tuhan itu menciptakan kamu cantik ya. Dia tidak pernah salah nyetak kamu ya. Dia mencetak kamu sempurna. Dan itu yang memberikan kepercayaan diri ya kepada Lady Gaga, dan saya kira dia menjadi duta ya bagi banyak orang muda yang seringkali juga mengalami pengalaman bullying, terutama karena fisiknya. Nah, sekarang ini di Indonesia terkenal banget ya, ada dua istilah yang kalau kita lihat orang, kita biasanya selalu omong tentang dua hal ini ya. Yang pertama adalah good reckoning, ya, seseorang yang akunnya itu bagus ya. Yang kedua adalah good looking ya. Jadi tidak hanya rekeningnya bagus, tapi juga parasnya elok ya. Nah, kalau Anda punya dua kombinasi ini, Anda terberkati banget ya di Indonesia ya. Sekarang ini orang banyak bicara tentang good looking dan good reckoning. Nah, tadi Mary, Lucy sudah sharing ya, cara Allah itu melihat kita dari dari sudut yang seringkali mungkin kita sendiri tidak banyak memperhatikan ya. Dia bisa melihat keindahan kita bahkan hanya dari kaki kita. Dan dia bisa melihat keseluruhan diri kita ya ketika dia membasuh kaki kita. Terima kasih
Lucy atas sharingnya. Saya kira sharing yang sangat menyentuh dan kontemplasinya saya kira masuk ya, Lucy ya. Kita sampai pada pengalaman tidak lagi berjarak dari Yesus. Minggu ketiga itu teman-teman challenge-nya adalah kadang-kadang kita itu masih jadi penonton. Padahal pada kontemplasi minggu ketiga kita diundang menjadi partisipan. Dan lama-lama nanti ketika berpuncak pada pengalaman salib adalah Anda bukan seseorang yang jauh dari salib. Maka kalau dalam kontemplasi Anda bisa mengalami Tuhan itu dekat dengan Anda, apalagi Tuhan mempersilahkan Anda untuk duduk di samping Dia, padahal ada murid-murid, wah itu berkat banget ya. Berarti kita dipersilahkan Tuhan untuk punya intimasi dengan Dia ya, sehingga Dia bisa berbicara dengan Anda tanpa ada jarak lagi dengan Anda. Saya kira sudah ada 2 orang yang raise hand, jadi betul. Pak Susilo pertama raise hand, kemudian Yusiko. Tapi boleh nggak mau saya tanya satu lagi dulu berkenan? Boleh tentu. Tadi itu kalau setiap habis kontemplasi kan apa ini wajar atau enggak ya kayak tadi ya soal kaki gitu. Saya berpikir gini, mungkin Tuhan tahu ya, Tuhan merasakan isu saya yang merasa ya kurang cantik lah kayak gitu. Dan juga tentang kok mejanya jadi meja besar dan orangnya begitu banyak. Kadang-kadang setiap selesai kontemplasi tuh jadi suka mencari-cari artinya apa ya kontemplasi tadi. Apakah memang begitu setelah kontemplasi kita harus kemudian mencari-cari gitu ya Iya, seringkali di dalam kontemplasi ada banyak simbol ya. Misalnya meja besar itu buat saya itu mungkin berbicara banyak tentang inclusion ya. Jadi tidak ada orang yang dikecualikan dari meja itu. Maka dalam kontemplasinya Lucy banyak banget yang ikut di dalam perjamuan di ruang yang sebenarnya kecil itu ya, penuh ya. Dan itu disimbolkan oleh meja yang besar itu ya. Semua welcome. Mungkin juga saya yang merasa saya ini, kurang itu. Saya juga termasuk pribadi yang di-invite oleh Tuhan untuk join di situ ya. Lalu tadi yang kedua apa Lucy? Iya, jadi apakah setiap habis kontemplasi itu memang kita harus renungkan lagi ya, dapatnya ini tuh artinya apa ya, Tuhan mau bicara apa ya, kita harus lakukan itu ya Iya, jadi ada aktivitas memetik fruit ya, memetik buahnya. Dan seringkali buah itu sangat simbolik ya. Jadi misalnya, dan saya selalu percaya ini ya, Tuhan menjumpai di tempat kita berada, termasuk mungkin kekhawatiran kita, misalnya kalau Lucy begini aja kurang merasa cantik, lalu yang lain gimana ya? Misalnya ya Tuhan masuk di sisi itu ya, di mana saya barangkali kurang pede atau saya merasa ada sesuatu yang kurang. Itu yang saya senang dari Tuhan. Tuhan itu menyentuh di tempat kita betul-betul butuh disentuh Dia. Begitu Lucy. Baik Romo, terima kasih. Pak Susilo silakan. Romo, silakan Susilo. Dalam kaitan dengan ini mungkin ada kaitan dengan cerita dari Emmanuel Levinas. Ya, Emmanuel Levinas. Pasti tahu lah. Yeah. Emmanuel. Itu pun ceritanya dulu dapat udah lama tapi tetap terpatri di pikiran saya mengenai bagaimana kita bisa melihat Tuhan di dalam hal-hal yang kita tidak suka begitu. Yeah. Nah, ini ceritanya begini. Ada seorang pemuda yang ayah ibunya itu karena mereka orang Yahudi mengalami penganiayaan di kamp Auschwitz sampai meninggal. Nah, jadi anaknya ini kebetulan selamat dibebaskan oleh tentara sekutu, tetapi dia di dalam hatinya penuh dengan dendam. Dia mau cari si pembunuh daripada orang-orang Yahudi, khususnya pembunuh daripada ayah ibunya.
Nah, terus berjalan. Nah, terus dia udah bebas gitu. Dia walaupun dia udah bekerja, udah hidup seperti normal, itu dendam di dalam hatinya itu tidak pernah hilang. Sampai suatu saat sebagai anak muda dia juga akhirnya pacaran, ketemu. Ya. Walaupun dalam hubungan mereka itu pasang surut, akhirnya mereka sudah bertekad untuk menikah. Karena udah mantep lah. Setelah berhubungan pasang surut 1-2 tahun itu makin mantep. Nah, pada saat akan menikah, si cewek itu mau memperkenalkan dia sama orang tuanya. Dia bilang, saya masih punya ayah, tapi ibu saya sudah meninggal, ayah saya sudah tua gitu. Tapi at least kita bertemu dengan ayah kita untuk merestui perkawinan kita. Lalu keduanya itu pergi ke kampung kecil di Jerman gitu, menemui orang tuanya. Nah, pada saat itu di rumah itu orang tuanya itu sudah rentak, duduk di kursi roda, ya. Tetapi pada saat itu dia terkejut karena ternyata yang duduk di kursi roda itu yang rentak itu adalah orang yang dia cari-cari, yang telah membunuh ayah ibunya. Nah, pada saat itu dendam tetap ada dalam diri dia. Wah, nggak kena nih begini. Tetapi pada saat dia memandang wajah si orang tua yang rentak itu, maka pada saat itu juga timbul rasa pengampunan. Jadi judul sini lah, perjumpaan adalah pengampunan. Nah, di situ ada titik balik cinta kasih dia melupakan hal-hal yang sudah lama. Nah, ini ceritanya begitulah kurang lebih, Romo. Nah, ini ada kaitannya nggak? Bahwa dalam perjumpaan itu adalah pengampunan. Sebelum kita berjumpa orang, bertatap muka, bertatap mata, itu kadang-kadang kita ada satu hubungan yang ada satu gap gitu. Tapi dengan pertemuan ini, kayak nih anak muda ini ketemu dengan si orang tua itu, maka pada saat itu juga timbul rasa pengampunan. Apakah ini bisa dikaitkan dengan pada saat dia menemukan itu, dia menemukan wajah Kristus di dalam si orang itu? Romo. Sekian, Romo. Terima kasih, Susilo. Ini kisahnya sangat inspiratif ya, rekan-rekan, dan memperkaya percakapan kita pada malam hari ini. Saya langsung teringat pada pengalaman Yesus dan Petrus. Bahwa, nah ini yang kita dengar ya di dalam kisah Pasio kemarin, adalah penyangkalan Petrus itu dengan segera ya berubah menjadi pertobatan Petrus karena Yesus memandang dia. Dan kemudian Petrus bercucuran air mata. Nah, pada adegan yang lain ini berbeda kontras ya dengan pengalaman Yudas. Bahwa ekspresi yang paling intim ya, yaitu mencium gurunya, itu malahan menjadi tindakan pengkhianatan ya. Dan saya kira pengalaman Yudas kurang lebih sama dengan Petrus ya. Jadi ada pengalaman perjumpaan, tetapi itu tidak mampu ya membuat Yudas sampai pada pengalaman pertobatan ya, dan bahkan dia kemudian dikisahkan dalam Injil bunuh diri ya, karena semuanya gelap. Nah, sementara pengalaman Petrus adalah dia bisa menemukan sebuah dian ketika Yesus itu memandang dia, sehingga dia punya keberanian dan kemudian diekspresikan dengan dia menyingkir dan menangis terseduh-seduh ya sebagai ungkapan pertobatan. Itu Susilo ya, kalau saya boleh menghubungkan ya. Levinas ya. Ya, makasih Romo. Sama-sama Susilo, terima kasih inspirasinya. Silakan Yoshiko. Hai Romo. Halo Yoshiko. Aduh Romo bagus-bagus selalu ya. Oke Romo, kalau boleh sharing. Tadi kan Romo bilang imagine kita ada di ruangan itu kan perjamuan terakhir.
Bagaimana rasanya waktu kamu diundang Yesus? Oh ya, I'm so excited and so happy karena menjadi kayak apa ya, Tuhan berarti kayak Yoshiko kamu itu spesial gitu loh. Ya. Walaupun aku tahu aku nggak layak mungkin ada di sebelah Tuhan gitu. Tapi karena Tuhan mengundang aku, ya aku pokoknya happy lah Romo gitu ya Ya. kan. Terus udah gitu seneng deh gitu. Terus kan Romo bilang tadi gimana cinta yang kekinian. Kalau misalnya itu perjamuan terakhirnya itu kita makan bersama zaman sekarang pasti udah foto-foto, bener nggak Romo? Oh Yesus, Iya. Yesus, foto-foto, kita satu meja pasti foto bareng gitu. Dan waktu aku pergi ke Relics itu ya Romo, yang yang relic showing itu, fathernya kan bilang, di situ ada 150 relics dan dia kasih kita tes gitu. Tesnya itu adalah find your new saint, your new friend, katanya gitu. Gimana caranya? Dia bilang katanya setiap orang tuh lain-lain. Mungkin ada yang pas pegang relics itu merasa hangat atau panas atau bisa mencium bau bunga atau merasa tersembuhkan atau pokoknya setiap orang lain-lain gitu Romo. Terus dia bilang, "Kalau kamu sudah ketemu reliknya your new friend, you have to say right away kayak, do you wanna be my new friend?" Something like that. And then you have to pray to that saint gitu kan. Terus, itu kan pertamanya bejubel Romo, aku bingung karena baru pertama kali jadi don't know what to expect. Terus aku muter-muter, udah lupa deh nggak ketemu temen saint-nya yang baru gitu kan, udah lupa karena excited with other relics gitu. Terus pas udah mau tutup, kita 3 jam di dalam situ kayak nggak berasa. Pas udah mau tutup aku bilang, "Ya, kok belum ketemu ya my new friend," gitu, atau ya udah I'm not gonna find it gitu, ya kan. Kalau kayak nama Saint Baptis, Saint Krisma kan ya itu udah melekat kan ke kita, that's not a new friend gitu. Terus, aku bilang, "Oh udah mau tutup," ya udah aku pikir, "Wah nggak ketemu new friend," tiba-tiba aku lagi, mmm, lihat ke lantai bawah. Aku lihat ada medali wasiat jatuh, Romo. Terus aku pikir itu medali wasiatnya ada di dalam plastik. Aku lihat itu Saint Martha. Aku bilang, "Hey, I got my new friend, my new saint." Aku bilang, "Saint Martha, do you wanna be my new friend? Will you be my new friend?" Gitu, Romo. Terus aku langsung balik ke reliknya Saint Martha, aku take a picture gitu loh, just to be, for documentation. Kan again, kekinian kan, Romo. Nah, terus dari situ aku bilang, "Wah, tadi pas Romo bilang, apa yang akan kamu lakukan di perjamuan itu, I will be like Saint Martha gitu, yang kayak surfing gitu loh, Mo. Aku soalnya orangnya suka surfing orang gitu, jadi I will be so busy. I like to coordinate kayak party-party gitu, Romo. Jadi pasti aku bakalan busy, bakalan kayak make sure all the guests are happy kayak gitu loh, Romo. Jadi aku bilang, banget nih Saint Martha my new friend gitu. So I'll be like her gitu. But anyway, terus pas Tuhan memulai membasuh, di situ ada rasa terharu ya Romo karena who am I gitu. I'm a sinner gitu kan. Jadi aku bilang sama Tuhan, Tuhan ya maksudnya aku nggak layak kamu membasuh kaki aku gitu. Tapi Tuhan ya itu membasuhnya dengan very very gentle gitu, gently gitu ya. Ya, dia benar-benar dengan dengan penuh dengan cinta kasih gitu. Terus dia bilang maksudnya dia bilang sama aku, maksudnya di mana banyak orang-orang yang kayak mereka udah nggak peduli lagi atau bagaimana, but Yoshiko, I got you gitu loh. I'll always be there for you. I got you gitu. Jadi Yesus bilang, maksudnya jadi aku merasa kayak walaupun I'm not perfect gitu, but Jesus said I'm worth it gitu Romo. Itu pas Yesus membasuh kaki aku. Terus waktu Yesus kasih komuni, itu juga terharu lagi karena aku bilang, "Jesus, thank you for sacrificing diri kamu gitu untuk kita semua manusia ini," gitu loh maksudnya. Jadi waktu menerima komuni, ya of course kalau yang kasih komuni Yesus ya feel so special, Romo bilang,
bagaimana dengan kalau Romo atau Deacon di gereja yang kasih, yang nggak ada apa-apanya Romo. Sorry ya Romo, no offense. Bukan itu aku, tapi kalau dari Jesus sendiri ya, it's so special gitu Romo. Jadi maksudnya dari situ aku bawa kayak Holy Thursday itu love serves gitu loh. Good Friday, love sacrifice. And then Easter Sunday, love saves gitu Romo. Jadi aku tadi pagi tuh baca ya, ada ayat yang menyentuh aku, whoever does not love does not know God, because God is love. Itu 1 John 4-8. Bahasa Indonesianya bahasa Indonesianya apa ya? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau Romo minggu lalu bilang yang orang split personalities itu Romo, yang keagamaannya kuat, tapi kalau dengan cinta kasih tidak bisa mencintai sesama, itu berarti mereka itu masih mungkin belum mengenal Tuhan sepenuhnya gitu. Jadi ini sangat-sangat mengena aku bahwa aku nggak pernah baca ayat ini sampai tadi pagi gitu Romo, tadi pagi atau tadi siang, oh wow, that means we have to know God to be able to love others gitu. Terus Romo tadi ngasih film itu ya, it's so sweet karena ternyata dua-duanya saling suka, cuman nggak ada yang berani mengutarakan gitu kan. Tapi akhirnya cowoknya mengutarakan gitu ya. Terus so sweet juga dengan effortnya itu Romo. Jarang Romo ada cowok kayak gitu sekarang. Effortnya kayak gitu ya. Terus very sweet gitu. Terus pas ceweknya bilang, oh kamu membuat ini semua cuman karena kamu mau ask me mau going out with me gitu kan. Ceweknya langsung, ya I'm Francesca. Ternyata cowok itu bisu ya Romo ya. Iya, bisu. Ya jadi kayak nggak bisa ngomong gitu. Tapi dari situ ceweknya tetap say yes gitu Romo. Jadi di situ aku lihat, wow, dari situ aku bisa menarik bahwa ketika kita atau seseorang, ketika kamu bisa mengetahui sisi terburuk dari orang lain atau terburuk dari sisi kita atau kekurangannya atau kekurangan kita vice versa gitu ya, tapi tetap memilih untuk tetap mengasihinya, itulah cinta sejati Romo. Seperti Yesus mencintai kita. Gitu Romo. Semoga I can have that kind of teman hidup lah Romo. Doakan ya Romo. Oke deh. Thank you so much. Makasih Yesiko. Nah, Yesiko ini generasi yang generasi baru ya. Dan cara Yesiko mengungkapkan intimasi dengan Tuhan itu kalau saya bisa wifi dengan Tuhan ya. Jadi saya bisa satu frame dengan Tuhan. Dan itu berarti hubungan kita itu dekat banget ya. Terutama pada masa-masa Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, Paskah pagi ya. Saya banyak kesempatan ya foto dengan umat tentu. Saya biasanya jarang-jarang nolak foto dengan umat. Dan kedekatan itu akan sangat terasa pada kedekatan fisik kita. Mereka yang punya anak-anak biasanya gampang nempel ya pada kita. Dan saya senang karena berarti mereka berarti tidak takut ya kalau ada sosok Romo atau bahkan sosok yang baru ketemu pada hari itu. Nah, kalau orang dewasa itu kelihatan sih. Kalau kita nggak dekat, itu kita biasanya berjarak kalau foto ya. Karena itu ada personal zone ya. Nanti Susilo bisa cerita tentang itu ya. Jadi di dalam diri kita itu ada personal zone yang kita tidak akan melewati itu kalau kita masih punya jarak terhadap seseorang. Maka tadi Yesiko share bagaimana kamu dan Tuhan itu saling memasuki personal zone itu. Sehingga hampir tidak ada jarak antara kamu dengan dia. Kamu menjadi pribadi yang sangat spesial. Kamu bisa menemukan sahabat baru kamu ya pada momen-momen terakhir
Ya, jadi dan seringkali ini kita alami dalam doa ya, teman-teman. Jangan kadang-kadang ya Santo Ignatius itu memberikan nasihat, jangan mengurangi 1 menit doa ya. Kalau kamu ada godaan itu tambahlah 1 menit. Dan kadang-kadang pengalaman rohaninya itu terjadi pada menit terakhir itu ya. Kadang-kadang 59 menit kita agak dry ya dengan pengalaman doa, tapi ketika kita punya kesabaran untuk nambah 1 menit lagi, seringkali rahmatnya itu ya di menit terakhir itu. Nah, maka teman-teman, journey kita seringkali akan menjadi journey yang sangat panjang, dan mungkin sebagian dari kita journey-nya memasuki minggu ketiga. Nah, stay there ya. Karena Tuhan seringkali menjumpai kita pada menit terakhir. Saya kembalikan pada Lucy. Baik, Romo. Sudah jam 9, Mo. Apa Romo masih boleh kalau ada mau 1 orang lagi mungkin? Oke, kalau ada masih ada 1 orang lagi, silakan. Boleh, Mo. Nah, silakan. Oke, silakan. Tadi Romo bilang ini minggu ketiga mestinya memasuki minggu yang udah boleh dekat dengan Yesus ya, Mo ya. Ya. Saya kayaknya belum sampai nih, Mo. Mungkin on the way ya. Iya. Tapi tadi waktu lagi Romo bicara gimana kamu kalau diundang Yesus, itu saya bisa mau rasakan bahwa saya senang, Mo. Tapi seperti Yoshiko bilang juga, saya menempatkan diri saya tuh nggak semeja sama Yesus. Kayaknya saya merasa, aduh, saya kok kayaknya belum pantas untuk semeja sama Yesus, karena Yesus sudah punya rasul-rasulnya udah duduk bareng di situ. Jadi saya tuh kayaknya jauh atau menghindar di meja yang lain. Dan saya juga merasa saya juga kayaknya mau behind the scene, jadi saya mau yang surfing gitu, mau. Jadi saya merasa gitu. Terus tapi waktu lagi Yesus bagi-bagiin rotinya, situ saya senang sekali mau dapat roti, mau. Kayaknya aduh, dapat sobekan roti itu tuh kayaknya saya merasa tuh saya benar-benar senang. Dan itu Romo kan bilang gimana kalau pada saat ini kita terima komuni gitu kan. Pada terima komuninya saya nggak begitu ini, mau, tapi pada saat Eucharistia, jadi waktu lagi sebelumnya, mau, jadi inilah darahku itu, di situ yang biasanya kalau saya lagi down atau kalau saya lagi ada apa gitu, itu saya bisa sampai ke hati saya itu deg-degan. Kedekatan saya itu kayaknya saya bisa terus membayangin pada saat perjamuan terakhir itu. Jadi selalu saya tiap kali kalau pas Eucharis itu, saya langsung itunya membayangkannya itu pada saat perjamuan terakhir itu, mau. Jadi melihat Yesus duduk sama rasul-rasul dan juga membagikan roti itu. Dan terus saya merasakan setelah itunya, kayaknya yang merasa bahwa Yesus ditinggalkan oleh teman-temannya, itu di situ ya saya jadi kayak gimana ya, kadang-kadang keluar air mata tanpa sadar. Nah, tapi pada cerita terima komuninya, kan habis itu kan kita mesti buka mata dan juga terus Bapak kami, saya langsung cepet-cepet ngilangin air mata karena itu kan jadi di umum. Tapi pada saat itu benar-benar saya suka tersentuh, mau, setiap kali acara di sesi itu. Terus kemarin waktu lagi Kamis Putih yang Romo bilang, saya tadi udah cerita juga tentang pembasuhan kaki. Waktu Yesus basuh kaki. Tapi sebelum itu Romo kan bilang, apa yang ingin kamu bisikan kalau misalnya kamu ingin bisikan ke Yesus. Pada saat ini saya lagi merasa, Yesus kok nggak jawab-jawab doa saya. Terus waktu lagi pembahasan kaki itu, saya jadi merasa mungkin saya ini nggak pantas gitu, maksudnya saya nggak pantas Yesus membasuh kaki saya. Kaki saya mungkin kotor sekali dan Yesus bilang juga maksudnya saya akan bersihin gitu. Nah, terus kejadian kemarin yang saya cerita bahwa kita kan saling membasuh kaki. Dan ibu di depan saya basuh cuma saya siram aja terus saya lap ya. Tapi dia dengan tanpa ragu-ragu
dia nggak kenal saya juga. Kita nggak pernah ketemu karena mungkin saya kan kalau ke gereja jam 8 pagi, dia mungkin ke gereja yang jam. Jadi kita nggak pernah ketemu saat itu. Tapi saya tahu dia kenal banyak orang-orang gereja yang datang pagi juga. Jadi saya tahu dia pasti anggota gereja kita gitu. Terus dia langsung grab kaki saya, dia lap kaki saya, dia siram air, sampai saya bilang, waduh ini saya kok merasa saya nggak berbuat banyak ke dia, tapi dia berbuat banyak ke saya. Di situ saya merasa gimana gitu. Jadi ya itu pengalaman saya kemarin nih selama masa Paskah yang minggu ini. Terus tadi waktu Jumat Agung, kita kan ada veneration cross, kita maju. Nah setiap lagunya itu yang bikin saya tersentuh. Lagunya dari pengarangnya Don Schott, Behold My Cross. Di situ dibilangin behold this is the wood of the cross. Di situ saya selalu, kan itu kan lagu diulang-ulang terus itu saya tersentuh sekali. Itu aja mau sharingnya. Makasih. Terima kasih Gina. Mirip ya, Santo Ignatius Loyola itu terutama pada minggu kedua meminta kita untuk melayani keluarga Nazaret ya. Dan itu kita diminta ya menjadi seorang abdi ya yang pokoknya rendah banget posisinya. Nah, pokoknya kita tidak cari nama juga ya. Dan ini pengalaman journey yang bagus ya teman-teman. Maka enggak apa-apa kalau misalnya di dalam kontemplasi itu saya nggak deket-deket sama Yesus ya. Itu journey kita. Kalau teman-teman nanti ke Jogja ya, ke Ganjuran, dan kalau Anda melihat cara umat berdoa di depan gereja candi ya, di situ ada Yesus. Orang Jawa itu tidak pernah langsung duduk di depan. Orang Jawa Katolik ya, kalau berdoa di situ mereka mulai dari posisi yang paling jauh. Ini adalah posisi kita sekarang ini berada. Dan kemudian ketika mereka sudah beberapa waktu berdoa, mereka biasanya akan maju. Maju lagi, dan biasanya diakhiri dengan biasanya ya, keluarga-keluarga itu membawa bunga, lalu menaruh di dalam candi itu. Nah, jadi itu saya kira cara kita ya, berelasi dengan Tuhan juga seperti itu. Maka saya tadi senang sekali mendengarkan sharingnya Yoshiko dan juga Gina bahwa kalian menjadi ya usher ya, server ya yang sibuk masak-masak atau apa gitu ya. Itu tanda apa ya, kedekatan kalian ya. Itu juga bahwa kalian karena nanti sebagai orang Kristiani ya kita akan jadi teman Yesus yang sibuk ya melakukan ini itu. Maka mungkin cara kita melihat kisah Marta juga perlu agak kita perbaiki sedikit ya. Terutama kalau teman-teman melakukan latihan rohani Santo Ignatius. Kalau Anda jadi temannya Yesus, sahabat dia, kita nanti akan sibuk banget melayani dia ya. Maka gambaran Yoshiko tadi ya, sibuk sana sini ya, kayaknya ada sesuatu yang bisa terus kita lakukan. Itu tanda positif secara rohani bahwa dan nanti Tuhan mempersilahkan kita untuk yuk sekarang dekat sama saya ya. Dia appreciate segala hal yang kita lakukan untuk menyiapkan perjamuan, melayani dia di banyak bidang ya di dalam gereja. Nggak terasa ya, tiba-tiba kita udah di samping Yesus saja. Padahal kayaknya kita baru aja sibuk sana sini jadi pelayan dan seterusnya. Terima kasih Gina dan Yoshiko atas sharing. Saya kembalikan ke Lucy. Ya Romo, maaf. Ya Romo, terima kasih.
Mo, boleh nggak nanya satu, Mo? Karena ini Iya. terakhir, Mo, nanti cari Romo di mana? Silakan. Sorry, Mo, saya punya pertanyaan mengenai film yang tadi, Mo. Soalnya Mo, kalau ikut kelasnya Romo Andalas tuh setelah selesai acara gemanya tuh masih terasa dan kadang-kadang suka dipikirin. Tapi kan kalau Romo udah terakhir gini saya nggak tahu mau nanyanya gimana. Tadi Mo yang soal film itu Mo, itu kan ternyata kan yang cowok bisu ya, terus yang cewek akhirnya tetap jawab mau gitu Mo. Sebenarnya Mo waktu tadi saya nonton itu saya langsung jawabnya spontan kalau saya enggak loh, or maybe pilih yang maybe. Pasti aku jawabnya nggak pilih yang yes gitu. Lalu Romo kan bilang, ya begitulah dengan Yohanes juga gitu, harus pelan-pelan gitu. Lalu saya lihat itu kan bukunya tebal sekali ya, mungkin itu 700 hari kali ya, paling nggak 500 hari lah paling nggak, itu setahun lebih cuman gambar-gambar gitu, terus cuma nanya gitu. Tapi kayaknya kalau saya tetap akan jawab no gitu, tapi saya merasa guilty, saya merasa aduh moral saya gimana ya, kok parah banget ya, kasihan dong orang yang bisu jadi gimana. Nah pertanyaan saya Mo, gimana ya Mo kalau saya lagi merasa jujurnya saya enggak mau gitu loh, tapi itu tidak betul secara moral, gimana ya Mo? Iya, mungkin dalam film itu kita menempatkan diri sebagai yang tunawicara, yang bisu. Dan kita ask Tuhan ya, mau nggak going out dengan saya? Oh iya ya Mo, jawaban bagus. Oke Iya. Mo. Kira-kira apakah Tuhan akan bilang maybe atau no? Oke Mo, betul juga kalau Tuhan jawab no, hancurlah saya ya Mo. Padahal saya kan juga lebih parah dari orang bisu itu ya Mo. Iya. Boleh nambahin Lucy? Oh iya, silakan. Cewek itu waktu lagi cowoknya nggak di tempat, maksudnya nggak di tempat yang biasa, dia nyari loh. Ya, Terus betul. kan yang datang yang duduk di depan dia orang lain. Jadi dengan kata lain dia ada mulai mencari ya Mo ya. Iya. Maka saya senang dengan judulnya ya, Silent Love. Cinta itu seringkali nggak banyak kata-kata ya. Ada banyak momen speechless-nya. Dan mungkin itu juga yang kita alami pada minggu ketiga ya. Passion kita pada Yesus ya, passionate love kita pada Yesus seringkali pada minggu ketiga ini nggak panjang-panjang kalau kita bisa mengutarakan. Maka saya senang dengan gestur ini ya, duduk di sampingnya lalu senyum. Tidak banyak dialog sebenarnya ya, dialog dalam arti kata-kata, tetapi gestur itu sudah seperti tadi yang dikatakan Jena ya, orang itu nggak hadir dan ada orang muda lain di situ, ada pengalaman loss ya, kehilangan, kok bukan dia yang di situ. Ya, tidak perlu dikatakan I miss you ya. Kalau sinetron Indonesia kan pasti semuanya diomongkan ya, perasaan-perasaan itu. Tetapi kasih yang mendalam seringkali hemat dalam kata-kata ya, tapi sangat kaya dalam simbol. Saya tadi bagian yang saya senang itu apa ya? Ketika bagian-bagian terakhir dari bukunya semuanya berisi tentang mau nggak sih kamu jalan dengan saya ya? Gila, dia nunggu berapa lama ya untuk apa ya? Akhirnya dia sampai merumuskan apa ya, hasrat terdalam dia. Begitu, Lucy. Baik Romo, dia nunggu 700 hari lebih loh. Tapi saya juga itu Cien, saya pikir kan mungkin kalau itu orangnya belum tahu kalau dia bisu gitu. Setelah tahu bisu gimana ya? Jadi saya tadi kepikirannya lama. Tapi jawaban Romo benar-benar straight to the point dan balik ya Mo. Gimana kalau tanya Tuhan yang tadi itu? Baiklah. Terima kasih banyak Romo. Teman-teman terkasih, waktu kita sudah habis dan kita harus menutup acara kita malam ini. Terima kasih banyak atas waktunya Romo Andalas yang meskipun di tengah-tengah kesibukan Pekan Suci masih memberikan waktu untuk membimbing kita. Setuju dengan Yoshiko.
kelas Romo Andalas selalu bagus dan menyentuh. Sedih juga mau ini sesi terakhir. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah sharing, Yosiko, Pak Sosilo, Cien, karena ini memperkaya warna dari sesi kita hari ini. Makasih juga kepada Cien sudah membantu di belakang layar. Mari kita tutup acara kita dengan doa. Minta tolong Romo Andalas tutup dengan doa dan berikan berkat bagi kita semua. Terima kasih Romo dan semua teman-teman. Selamat mengikuti Trihari Suci Paskah. Terima kasih Lucy, rekan-rekan BKCU dan rekan-rekan yang lain. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan, hari-hari ini kami sungguh merasakan Engkau sedemikian mengasihi kami. Engkau mengundang kami untuk menjadi sahabat-sahabat-Mu. Engkau memberikan hidup-Mu, dan Engkau membangkitkan hidup kami yang seringkali jatuh, letih, kehilangan harapan. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai warga BKCU, dan semua yang melakukan latihan rohani bersama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat Tuhan menyertai kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. 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 Lain kali Romo. Sama Om Aribowo, Tante Iben. Romo yang di Banjuran itu yang kalau malam katanya bagus ya Romo ya? Iya.